Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidah Salsabila, R04190013, D4 Kebidanan 2019 akan menampilkan video tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Dan selamat menyaksikan. Mari Bu, silahkan masuk, silahkan duduk dengan nyaman ya Bu ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Hafidah. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Rudia. Oh, Ibu Rudia. Saya izin menutup privasi dulu ya Bu ya, untuk korden supaya Ibu lebih nyaman dan privasinya terjaga. Baik, tadi Ibu sebelum masuk ke dalam ruangan ini, Ibu sudah dicek oleh perawat tentang tekanan darah dan yang lainnya ya Bu ya, juga usia kehamilan Ibu dan sudah berapa kali Ibu hamilnya seperti itu ya Bu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini datanya sudah ada ke saya. Nah, sekarang apa yang Ibu keluhkan atau apa yang ingin dikonsultasikan seperti itu? Nah, begini Bu Bidan, akhir-akhir ini tuh saya merasa cemas karena sebentar lagi saya melahirkan. Banyak sekali yang saya pikirkan, salah satunya yaitu bagaimana kalau anak ini lahirnya nanti prematur. Nah, saya ingin tanya Bu Bidan, apa saja tanda bahaya kehamilan yang mungkin terjadi di usia kehamilan saya ini? Jadi tujuan Ibu Nudia datang kemari itu untuk mengkonsultasikan atau menanyakan apa saja bahaya yang terjadi di usia kehamilan Ibu saat ini, gitu ya Bu ya. Baik, nanti akan saya jelaskan apa saja bahaya-bahaya yang terjadi di kehamilan Ibu. Karena Ibu tadi hamilnya sudah di data Ibu hamilnya sudah 8 bulan ya Bu ya, berarti sebentar lagi akan melahirkan. Berarti Ibu termasuk dalam trimester ketiga. Jadi saya akan menjelaskan apa saja tanda bahaya yang biasa terjadi di trimester ketiga. Seperti itu ya Bu ya. Baik, tapi apakah sebelumnya Ibu juga sudah mendengar apa saja tanda bahaya yang terjadi di trimester ketiga? Belum pernah Bu Bidan, saya belum pernah mendengarnya. Di sini saya mempunyai brosur tentang apa saja tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga. Nanti saya jelaskan, selanjutnya Ibu bisa pelajari di rumah. Gitu ya Bu ya. Nah, untuk tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga itu ada 4 Bu. Yang pertama yaitu gejala preeklamsi, gerakan janin yang kurang, pendarahan pervagina, dan ketuban pecah. Nah, saya mulai dari yang pertama ya Bu, yaitu gejala preeklamsi. Jadi preeklamsi itu apa sih? Nah, preeklamsi adalah terjadinya gangguan pertumbuhan atau perkembangan pada plasenta. Nah, dari tersebut bisa menyebabkan aliran darah akan terhambat baik ke ibu maupun ke janin. Nah, jadi saya menyebut plasenta. Jadi plasenta itu organ yang memang ada pada saat wanita hamil, dan plasenta itu fungsinya untuk mengalirkan makanan serta oksigen dari ibu ke janin. Nah, apabila preeklamsi itu terjadi, maka ya tadi ya Bu ya sudah saya jelaskan. Nah, untuk gejalanya itu yang pertama ada pandangannya kabur, terus sakit kepala yang berat, nyeri ulu hati, bengkak pada muka serta tangan, kemudian bisa juga terjadi kejang, dan pada akhirnya itu bisa juga menyebabkan kematian. Dan ini tidak hanya mengancam kepada janin, tapi juga bisa mengancam kepada ibunya. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum saya lanjut? Belum ada yang ingin saya tanyakan. Dilanjutkan saja Bu. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya Bu ya, yaitu gerakan janin yang kurang. Nah, mulai dari semester ketiga, seorang ibu harus lebih peka terhadap gerakan janin. Nah, dikatakan gerakan janin yang kurang apabila seperti ini Bu, kurang dari 10 kali per 12 jam. Jadi jika cuma 7 kali gerakan atau bahkan hanya 5 kali gerakan atau bahkan tidak ada gerakan sama sekali, nah itu
dicurigai apa yang terjadi pada janin tersebut. Nah, jika genapkan janin kurang, maka bahayanya adalah bisa mengalami gawat janin atau bisa mengalami kematian pada janin, seperti itu Bu. Nah, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, kemudian tanda bahaya yang ketiga yaitu pendarahan pervaginam. Nah, pendarahan pervaginam sendiri itu terjadi seperti pendarahan yang mengalami bercak. Biasanya juga disertai dengan nyeri perut Bu. Nah, jika terjadi pendarahan pervaginam itu akan mengalami bahaya pada ibu hamil dan itu bisa mengalami shock maupun juga bisa mengalami kematian. Nah, kalau untuk si janinnya itu bisa menyebabkan gawat janin maupun kematian. Dari pendarahan pervaginam tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin saya tanyakan. Dilanjutkan saja, Bu. Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk yang keempat ya Bu ya, yaitu ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini itu adalah cairan yang keluar tanpa disadari dari saluran bayi lahir dan berbau khas. Nah, apabila ini terjadi kepada ibu hamil trimester ketiga, itu bisa menyebabkan infeksi pada ibu hamil dan terjadi infeksi juga atau gawat janin kepada janinnya, seperti itu Bu. Nah, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin saya tanyakan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, empat tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga, apakah semuanya atau salah satunya Ibu pernah mengalami? Belum pernah, Bu. Alhamdulillah jika Ibu tidak mengalami ya Bu ya. Nah, jika Ibu mengalami seperti ini, Ibu langsung saja datang ke dokter terdekat atau bidan terdekat yang ada di rumah Ibu, atau bisa menghubungi saya, datang ke klinik saya lagi untuk nanti diperiksa lebih lanjut. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih, Bu Bidan. Baik, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang Ibu belum paham atau harus saya ulangi lagi? Semuanya sudah jelas, sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Sebagai evaluasi, saya akan menanyakan kepada Ibu apa saja sih Bu 4 tanda bahaya kehamilan yang terjadi pada trimester ketiga. Jadi ada 4 tanda bahaya kehamilan trimester 3. Yang pertama yaitu gejala preeklamsi, yang kedua yaitu gerakan janin kurang, yang ketiga pendarahan pervaginam, dan yang keempat yaitu ketuban pecah dini. Nah, sudah benar ya Bu ya. Jadi saya anggap Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi. Apa saja tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Nah, sampai sini apakah Ibu ingin menanyakan sesuatu lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, ini brosurnya bisa Ibu bawa pulang. Nanti bisa dibaca-baca di rumah ya Bu ya. Dan kalau misalkan ada perlu sesuatu, nah Ibu bisa datang ke klinik saya atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Begitu ya Bu ya. Nah, untuk tadi pemeriksaan tekanan darah Ibu sudah normal ya, 120/80. Suhunya sudah normal 36,5, denyut nadinya 80 kali per menit dan napasnya 16 kali per menit. Nah, jadi pertahankan kondisi sehat ini ya Bu ya, supaya bisa nanti lahir dengan janin dan juga ibu selamat dan sehat. Seperti itu Bu. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak Bu Bidan. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima kasih atas kedatangannya ya Bu ya. Mari saya antar keluar. Terakhir adalah dokumentasi. Nama Ibu Nudia, usia 25 tahun. Alamat Surakarta, tanggal 1 April 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. S. Ibu Nudia,
ingin mengetahui apa saja tanda bahaya kehamilan yang biasa terjadi di usia kehamilannya yang sekarang. O. Tekanan darah 120/80, suhu 36,5 derajat, denyut 80 kali per menit, napas 16 kali per menit. A. G2, P1, A0. P. Diberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Surakarta, 1 April 2020, tanda tangan Bidan Hafidah Salsabila.